Alhamdulillah, wasfala ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kutufillah, pada hari ini Senin yang sejuk ya, yang kita sama-sama syukur dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tak kita bisa hingga nikmat yang paling besarnya, nikmat yang paling utamanya yakni nikmat keimanan dan keislaman yang masih melekat dan juga dilakukan oleh kita tentunya selaku orang-orang yang beriman. Yang demikian mempunyai tuntutan ya. Watufillah, tentunya dalam melaksanakan berbagai tuntutan bagi orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman menganggap tuntutan itu adalah hal yang senantiasa mudah dilakukan, senantiasa gembira dilakukan, senang ketika dilakukan ya. Bagaimana Al-Quran itu adalah basyiran wa nadhira ya. Dan selaku kita ketika mendengar tuntutan itu, Al-Quran itu jelaskannya, maka kita senantiasa melaksanakannya dengan gembira. Karena kalau tidak bergembira, apa ini ya, kita dituntut terus gitu ya, harus begini, harus begitu gitulah gitu ya. Ya, biasanya kalau orang gitu ya dituntut begini dan begitu, keras ya. Nah, seperti contoh ya, seorang anak kecil, kamu dituntut harus bisa IPS, bisa ngaji, bisa bahasa Inggris, bisa matematika, terus apa lagi? Bisa percakapan dan sebagainya. Ikutin semua les setiap dituntut ya gitu. Si anak ketar-ketir gitu ya. Biaran gitu ya gitu. Iya, tetap. Nah, begitu pula kalau kita tentunya buat diri kita itu agar senang ya dalam menjalani tuntutan-tuntutan dari Al-Quran itu, karena sesungguhnya itu membawa pada kebahagiaan ya, yang abadi ya. Dan juga senantiasa kita mengisi waktu kita dalam tentunya dalam rangka beramal itu adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran itu ya. Nah, dengan demikian kalau kita sudah senang, sudah terus-menerus buahnya itu ya, kita tinggal melaksanakan ya. Kecuali ya memang kalau belum mampu ya. Kalau sudah mampu tinggal melaksanakan ya, taqullaha masata'tum ya. Melaksanakan mampu kita ya, bertakwa semampu kita, dan jangan sampai merasa terpaksa gitu ya ketika baca Quran, baca kita harus misalnya amar ma'ruf nahi munkar, jangan sampai terpaksa misalnya oleh guru kita, kamu harus sampaikan ke daerah ini gitu ya,
atau dipaksakan seolah-olah sampaikan ke mana gitu ya, padahal cukup jauh dan ongkosnya luar biasa gitu ya. Tapi jangan sampai juga terpaksa, karena kalau kita menjalani dengan senang dan gembira, ya semua itu akan mudah gitu ya, lepas itulah gitu ya. Iya, beda kalau kita menjalaninya dengan berat ya, aduh akan banyak tuntutan gitu ya, harus mengajar ke sana kemari, ya itu kadang yang jadi masalah buat kita gitu ya. Udah mah jauh gaji nas etik gitu itu contohnya kayak gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Nah itu contoh kan, ya harus kita demikian jalani segala tuntutan dalam Al-Quran itu dengan gembira gitu ya, agar tidak banyak mengeluh gitu ya, tidak banyak mengeluh, justru banyak bersyukur gitu ya, banyak bersyukur, sehingga kita ketika bertambah kenikmatan kita termotivasi lagi untuk senantiasa belajar, termotivasi lagi untuk senantiasa beramal gitu ya. Dan ketika adanya musibah kita introspeksi lagi gitu ya, apa yang mana amal kita gitu ya. Jadi tidak banyak mengeluh, mendingan kalau sudah begini misalnya, sudahlah nikmati, aduh alhamdulillah gitu. Misalnya sampai keceplosan gitu ya, keceplosan kata seperti itu ya gitu. Padahal yang tentunya bakal kita hadapi itu kan ba'dal mautnya gitu ya, bukan masalah matinya. Ba'dal maut itu apa ya yang kita hadapi setelah kematian ya gitu, bisa nggak dipertanggungjawabkan ya selama perbuatannya di dunia gitu ya. Nah itu jadi sangat senantiasa senang dan gembira melaksanakan apa yang ditentukan dalam Al-Quran, karena bukan hanya tuntutan tapi bagaimana ada balasannya nanti ya gitu di akhirat nanti ya. Jadi ini poin-poin yang sudah kita bahas, yakni diantaranya menerapkan seluruh wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menaati Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya itu ya. Dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Terus dakwah dinullah ini ya, Islam ini kepada seluruh manusia agar tunduk kepadanya dan memerangi orang-orang yang menghalanginya. Dakwah sejadi kita menyampaikan dengan metode kita, dengan bagaimana bahasa kita yang bilisan di qaumi ya, dalam surah Ibrahim dikatakan ya, dengan yang dipahami gitu ya gitu, bukan hanya dakwah itu sekedar menyampaikan ya ya gitu. Misalnya berkhutbah dengan bahasa Arab di negeri ini kadang ada yang ngerti atau enggak gitu ya. Ya kalau memang sudah pada ngerti gitu ya, para santri maka gitu ya. Ya. Kalau para santri ya maka gitu ya. Tapi kalau umum ya jangan bahasa Arab gitu ya gitu. Di kampung bahasa Arab ini. Ya mungkin banyaknya para santri mah bisa wae gitu ya gitu, karena sudah mengerti. Ya kalau para santri. Gitu. Jadi kalau umum gitu ya. Iya. Bilisan di qaumi gitu ya, dengan kelembutan juga gitu ya metodenya. Karena Rasulullah juga bagaimana dakwah Islam itu dengan kelembutan. Orang yang kencing di masjid saja Rasulullah tidak langsung dimarahi gitu ya, tidak langsung Rasulullah murka padanya gitu ya gitu. Tapi ya dilama-lamain dulu sok sampai beres setelah gitu ya kencingnya gitu ya, sampai tuntas, barulah dikasih nasihat yang lembut ya, sehingga ya masuk Islam, Masya Allah. Iya.
kalau jemaah tabligh masih makanya rapor-rapor. Ya, dakwah ini juga kan tidak hanya di masjid ya. Dakwah itu kan harus tersebar luas. Dakwah mah kemana saja lah gitu ya. Mau dakwah di masjid, bahkan saya juga pernah dakwah di kafe gitu ya, menyampaikan di kafe gitu ya, walaupun memang agak sedikit berisik gitu ya gitu. Ya, pernah juga menyampaikan di sekolah-sekolah gitu ya, dakwah gitu ya. Ya, dimanapun tuh ya gitu, dakwah mah. Ya, tentunya gelis ada gelis saya gelis. apalagi di tempat-tempat kebaikan ya. Aku muncul kita. Ya, sana dulu ya. Ya. Ini sana dulu ya. Nah gitu. Sehingga kan kalau cuma dakwahnya di masjid ya, ini kan Islam itu bukan hanya untuk jamaah di masjid saja gitu ya. 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 Kadang kan orang mengkhususkan dakwah di masjid saja, baca hadis, dia sudah sholat, ya. Kan sayang sekali gitu ya. Jamaahnya ya gitu-gitu aja gitu ya. Kan sahar kadang-kadang itu yang bagus ya, jadi menuntun orang yang nggak tahu jadi tahu. Iya bisa gitu ya gitu. Yang Dakwah, kan ya dakwah itu kan jadi ketika ada orang yang misalnya belum bisa jadi bisa, itu diantaranya misalnya. Walaupun ya tidak harus menuntut jadi bisa juga ya gitu. Ya seperti baca Al-Quran, tahsin kayak gitu. Ya ngajak sholat, ya yang tadinya belum sholat jadi sholat, itu diantaranya. Yang tadinya susah sedekah jadi sedekah. Yang tadinya akhlaknya buruk jadi akhlaknya baik ya. Yang tadinya muamalahnya jelek jadi muamalahnya baik ya. Ya. Perlahan ya, perlahan ya, yang namanya dakwah teh nggak langsung meledakan gitu ya, meledak sana kemari gitu ya gitu. Ini bid'ah, ini khurafat ya gitu. Nah, gitu. Ya tidak salahkan yang berbeda dengan kita gitu ya. Nah intinya mah dakwah ini supaya kita bertauhid gitu ya. Adapun perbedaan dalam masalah fikih ya itu mah sudah wajar. Yang penting bagaimana kita itu bertauhid ya gitu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, jauhi kesyirikan. Itu yang penting ya gitu. Ya. Yang penting bagaimana menjalankan rukun iman, rukun Islam di antaranya itu ya. Dan juga membaca Al-Qur'an. Ya. Gitu ya, membaca Al-Qur'an, menjalankan tauhid, berakhlak yang mulia dan menjalankan ubudiyah ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya gitu. Nah gitu. Tidak perlu kita tersibukkan dengan oh ini berbeda pendapatnya nanti ini jadi bid'ah, ini jadi gimana gitulah, ada jadi ripuh gitu, jadi riweh kenapa? Ya. Kecuali kalau yang sudah jelas ya itu. Yang sudah paham gitu ya. Ya. Jadi kalau yang sudah paham ya. Sudah paham bisa kita ajarkan. Tapi kalau pada yang umum berat ya. Ya jangan sampai jadi ya kacau jadinya. Jadi hancur itulah gitu. Jangan sampai menghancurkan ukhuwah. Besar tapi mengecil. Iya. Yang penting mah dakwah tauhid ya yang paling penting.
dan memerangi orang-orang yang menghalanginya gitu ya. Sebagaimana Ibrahim mengatakan inni bari'um mimma tusyrikun gitu ya. Ya, saya berlepas diri gitu ya. Bapaknya kan menjawab sama. Ya bapaknya ya harusnya emang Ibrahim yang mengajarkan gitu ya. Ya udah diberitahu. Tapi udah dikasih tahu kan Ibrahim itu memberitahu kepada ayahnya supaya bertauhid ya sudah. Gitu. Ala rasulina balagul mubin ya gitu. Sudah menyampaikan Ibrahim gitu ya. Apalagi Ibrahim itu dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut ya. Tidak kasar, tidak keras ya gitu. Tapi dah gitulah orang tua ya kadang ya tegas. Sampai meninggal enggak Ya. masuk Islam. Enggak azar gitu ya, azar terus kafir gitu ya, azar mah. Iya. Enggak bisa dulu nih. Apa? Yang bisa menolong. Sebagaimana Nabi Lut nggak bisa menolong istrinya, gitu ya. Nabi Nuh nggak bisa menolong istrinya dan Kan'an nggak bisa ditolong. Ya, gitu. Itu juga Nabi Ibrahim tidak bisa, ya. Ya. Nabi Ibrahim tidak bisa menolong ayahnya gitu ya. Surat atau bahkan maka istighfar Ibrahim dan seterusnya gitu ya. Di akhirat masing-masingnya. Iya. Kalau syafaat maksudnya apa? Kalau syafaat itu berlaku untuk orang-orang yang beriman. Syafaat kan ada Quran dari syafaat. ya Al-Quran, terus ada syafaat karena tauhid, ada syafaat dari Nabi ya mengikuti sunnah, ada syafaat antara orang-orang yang beriman gitu. Islam ya semuanya Iya. yang beriman. Ya yang beriman ada gitu. Misalnya ada gurunya gitu ya yang sudah masuk neraka, tapi oleh muridnya dibilangin gitu ya, ini yang sudah menolong saya, guru saya yang sudah memberikan saya segalanya untuk yang terbaik ya gitu. Akhirnya dikeluarin si gurunya itu dari neraka gitu. Iya. Allah dikeluarin diangkat ya. Iya, diangkat. Ini guru saya dulu pernah mengajar ini. Iya. Tapi bisa sholat gitu ya. Iya. Jadi jauhi lingkungan-lingkungan yang tidak sehat ya, yang tidak solih gitu ya, harus dijauhi gitu ya. Malah Lingkungan ya apalagi ya, ya ngomong lagi lingkungan yang jadikan maksiat harus dijauhi ya, atau lingkungan yang memang karena ragu-ragu ini apakah benar atau salah gitu ya, syubhat ya harus dijauhi gitu ya. Harus benar-benar kita dekati lingkungan-lingkungan yang benar gitu ya gitu. Karena kan orang itu ma'ad dini khalili gitu ya, tergantung ya bersama agama temannya gitu ya gitu. Kalau agama temannya bagus ya kitanya ke bawah bagus ya gitu. Ketika dia misalnya menjual dalam hadis itu ya apa minyak wangi gitu ya, nah kitanya minimal ke bawah percikan kewangiannya gitu ya gitu. Tapi kalau dia pandai besi kan jadinya ya jadi apa kebakar atau kitanya terkena percikan itunya ya. Jadi jauhilah pertemanan yang bisa jadi menjadikan orang itu buruk dalam segala hal gitu ya. Yang keenam, bertobat dan beristighfar ya. Tobat dan istighfar karena memang kita bukan orang yang suci dari dosa ya gitu, ada gitu ya. Minal khoto wa nisyan gitu ya, kita senantiasa bertobat dan istighfar ya. Ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih ya gitu. Beristighfar bahkan Nabi 770 sampai 100 kali gitu ya gitu. Bahkan ya dari guru-guru saya ada yang mengkhususkan istighfar 1000 kali gitu ya, insyaallah ya.
Ya kapanpun waktunya lah gitu istighfar mah ya. Karena istighfar itu tidak harus pada sholat ya, tidak harus pada sholat. Kita misalnya sambil beraktivitas boleh kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil aktivitas, sambil ngasuh, sambil masak, sambil apa gitu ya di rumah gitu ya, astagfirullah, astagfirullah gitu. Nah, sambil tiduran, astagfirullah, astagfirullah gitu ya gitu. TV ya. Bisa sambil lihat TV Orang gitu juga ya. kan juga TV kita dari siaran cuma agama susah. Ketika misalnya lagi susah, nah itu kuncinya istighfar ya teman-teman. Walaupun ya kita nggak mengharapkan saya mau nanti dengan istighfar ini tambah duit, nah enggak gitu ya. Tambah harta, tambah anak gitu ya. Dengan istighfar ini enggak, itu mah tidak mengharapkan, itu mah nanti dengan sendirinya Allah berikan gitu ya gitu. Kita cari saja ridha Allah gitu ya gitu. Karena istighfar itu dalam surah Nuh dikatakan wa yazidhum, atau di surat apa itu ya, kuatan ila kuatikum, jadi menambah kekuatan juga gitu ya. Ketika kita lagi lemah, lagi sakit gitu ya, beristighfar gitu ya, istighfar, oh tiba-tiba kita segar lagi gitu ya gitu. Jadi seolah-olah tidak sakit dengan istighfar gitu ya, diantaranya gitu kan, masalahnya istighfar gitu ya. Fayazidhum quwwatan ila quwwatikum, diantaranya juga ya. Terus menambah juga bi amwali wa banin, nah itu di surat Nuh ya. Nah, itu menambah harta dan juga keturunan. Terus dilancarkan usahanya gitu ya, lagi usaha mau lancar, lagi dagang, lagi cari orderan gitu ya, orderan di mana gitu ya. Gitu. Kan sambil beristighfar gitu ya. Scroll scroll sambil istighfar gitu. Daripada scroll scroll ya, scroll ningali YouTube gitu ya, ningali Instagram, Parugo misalnya. Kita lihat aja misalnya ya, ya kalaupun mau scroll scroll yang bermanfaat ya, kalau video-video yang bermanfaat ya, cari video tutorial atau cari video apalah gitu ya, ceramah kayak gitu, cari yang bermanfaat di Instagram juga apa gitu, di YouTube apa yang bermanfaat ya, jangan scroll scroll yang aneh-aneh gitulah gitu ya, gitu. Atau main permainan gitu ya, permainan apa gitu ya gitu, game apa gitu ya gitu, yang aneh-aneh gitu ya. Nah, itu harus senantiasa bersihkan dulu gitu ya. Dari kemusyrikan ya taubat ya. Taubat dari kemusyrikan juga ada ya. Taubat dari maksiat ya. Ya, ya. Karena orang yang beruntung itu dikatakan muni bina ilaihi wa taquhu wa aqimus shalah. La takunu minal musyrikin ya. Surah apa itu? Arum ya gitu. Senantiasa bertobat dan juga bertakwa gitu ya. Dirikan salat ya. Dan janganlah menjadi orang-orang yang musyrik. Iya, yang dulu kan saya belum ngaji, kayak tahu ikut itu menikah. Nah, yang ketujuh, senantiasa berteman, berwali, ya, dekat-dekat bersama orang-orang yang beriman, yang soleh, gitu ya, gitu. Yang dekat dengan Allah, yang takut pada Allah, gitu. Dan barok kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang jauh dari Allah, kita harus berlepas diri, gitu ya, gitu. Gitu ya. Berlepas diri, maksudnya dalam hal akidah, ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, berlepas diri dari akidahnya, gitu ya. Kalau bersosial, jual beli ya silahkan saja, gitu ya. Gitu. Ya.
Barakallahu fikum.